Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu'a bil mujannah bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji hanya milik Allah. Yang insya Allah telah melimpahkan pada kita sekalian kenikmatan, kesehatan, dan waktu, dan yang tak kalah pentingnya adalah insya Allah kesadaran, keinsyafan dalam diri kita masing-masing hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis ini seraya membaca, mentadabburi apa-apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada seluruh Nabi Rasul, Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, insya Allah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpah kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan termasuk kita, anak cucu kita, hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami ingin melanjutkan apa yang telah kami sampaikan, yaitu tentang hukum semesta. Sebetulnya banyak hukum-hukum semesta yang atau sunatullah, ya, yang mana saya awali dulu dari ya banyak ya judulnya yang kami sampaikan. Ini judulnya yaitu yang ada hubungannya dengan hukum semesta atau sunatullah, yaitu hukum pertukaran, Bapak Ibu sekalian. Ini agak asing, tapi ternyata kita sendiri tanpa kita sadari melakukannya setiap hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum pertukaran itu begini. Semuanya di alam semesta raya ini tidak ada gratis, Pak. Dengan kalau misalkan ke restoran makan ya, itu kan pasti bayar. Dengan akan beli sayuran, makanan, itu pasti ada alat tukar. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Dengan sebagai pimpinan seperti Pak Mahmud punya karyawan tidak akan mungkin gratis. Tentunya karyawan harus digaji. Entah itu alat tukarnya dengan barang atau barter, atau sekarang seperti halnya alat tukarnya dengan uang kertas, atau dulu dirham dinar, atau sekarang dengan uang elektronik, itu semuanya pasti ada alat tukarnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin surga itu gratis, Pak, dengan cuma-cuma. Jadi harus dengan alat tukar. Ya. Jadi di semua alam semesta raya ini energi itu harus ditukar dengan energi. Entah itu atau baik atau buruk. Dengan menukar dengan energi yang buruk akan mendapatkan energi yang buruk. Jadi energi harus ditukar dengan buruk. Ada istilah di dalam istilah Jawa jerbasuki Allah beliau. Atau di bahasa Inggrisnya no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Ya, ada sekarang ada siang makan siang gratis ya. Jadi makan siang tidak ada yang gratis, Pak. Pasti ada imbalannya. Ya. Ini pepatah di luar
Jadi tidak ada namanya sesuatu itu dengan gratis Pak, kecuali kalau mentalnya kita gratis Pak. Dan sewu ya, makan siang gratis, seneng. Tapi tidak ada yang gratis sesungguhnya di dunia ini. Semuanya pasti ada minta imbalannya. Jadi di dalam alam semesta ini baik buruk itu semuanya pasti hampir similar atau sama dengan yang saya sampaikan, yaitu hukum kausalita ya, hukum sebab akibat yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi kita akan menerima kebaikan kalau kita berbuat baik, dan juga akan menerima keburukan kalau kita menukarnya dengan keburukan. Jadi semuanya harus dibayar Pak. Kita akan mendapatkan surga ya dengan kebaikan, dan juga begitu pula sebaliknya kalau kita masuk neraka karena menukar energi keburukan kepada Allah. Jadi harus karyawan juga akan mendapatkan gaji yang lebih karena mendapatkan apresiasi dari pimpinan karena kerjanya luar biasa, ya akhirnya akan mendapatkan, atau karyawan loyal pada pimpinannya ya pasti akan mendapatkan tambahan gaji, misalkan THR, misalkan demikian ya. Semuanya pasti akan ada imbalannya atau balasannya di alam semesta raya ini. Tidak ada yang namanya transaksi itu dengan alat tukar. Kita harus membeli, harus memberi pinjaman pada Allah. Ada istilahnya qardon hasanah di ayat yang nanti saya sampaikan ini. Harus kita perlukan dengan Allah, dengan harta, jiwa, ya, amal soleh kita untuk mendapatkan ridho Allah dan ajrun yang abid, yaitu adalah surganya. Kita di alam semesta raya ini harus ada alat tukarnya Pak. Tidak akan mungkin kita gratis enak-enak berjuang, tidak ada yang namanya itu dengan hanya dalam rumah tidak keluar. Untuk mendapatkan alat tukarnya dengan Allah harus keluar. Pulsi rukun api panggul kaipakan betul tapi ya. Ini filosofi dari pertukaran ya. Kita coba membuka ayat yang sering kita baca, yaitu surat At-Taubah 103 sampai 105 Bapak Ibu sekalian. Surat At-Taubah 9. Nah, ini kan sering kita sampaikan ya, berhubungan dengan surat 960 ya. Contohnya kan 960 ya. A'udzubillahi minasyaitonir khudh abwal sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa anna huwa tawwabur rahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya apa? Surat At-Taubah atau ke-9 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dalam kurung menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 104-nya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. 105, dan katakanlah
bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada dalam kurung Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini Allah menegaskan perintah khud itu fi'il amr, ambillah apa dari harta mereka, apa sebagai sedekah yang berhubungan dengan 9, 10, 8 asbab sedekah yang tutahhiru, yang mensucikan apa? Hati mereka. Karena hati ini kalau tidak dikeluarkan hati anak kotor, Pak. Kikir, penyakit iri, dengki, kikir, sombong, merasa dirinya paling kaya. Buat zakihim, zakat yuzaki, maaf, artinya adalah cerdas, Pak. Zakat artinya kecerdasan. Apa? Rakyat masyarakat itu membutuhkan kecerdasan. Kalau tidak kita dikasih orang miskin, fakir miskin, anak yatim itu tidak akan mungkin cerdas, Pak. Bangsa kita kalau tidak ada pajak, ada pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, rumah sakit, tidak akan cerdas, Pak. Maka dibutuhkan sedekah dalam kurung, yaitu apa? Ambil harta dari orang-orang yang kaya kepada untuk distribusikan kepada rakyat atau bangsa, atau dalam skup yang paling kecil, yaitu misalkan RT untuk apa? Pembangunan. Siapa yang membutuhkan pembangunan ini juga hati dan akal untuk cerdas, Pak. Bukan mensucikan harta mereka, untuk mencerdaskan dan mensucikan hatinya, Pak. Bukan hartanya, misalkan contoh untuk amis, misalkan dari harta-harta yang money laundry, yang dicuci uangnya hasil dari kejahatan, tak itu korupsi, tak itu dari harta-harta yang ilegal seperti perjudian, di money laundry. Terus saya bersihkan ya dengan zakat. Bukan itu maksudnya. Bukan itu yang dimaksudkan, adalah mencerdaskan ini hati dan kolbu dan akal pikiran rakyat dan bangsa tersebut agar menjadi cerdas. Washolli alaihim itu ada hubungannya dengan perintah mensolatkan, ya, mensolatkan bagi mereka yang, atau memberikan penghormatan, Pak, atas mereka ya. Sholat yusol itu adalah menghormati. Kita bersolawat pada Nabi Muhammad itu adalah menghormati sebagai Nabi yang telah menuntun umatnya pada jalan yang benar. Begitu pula kepada orang-orang yang mengikuti para nabi, sebagaimana surat Al-Baqarah 156. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah yang mendapatkan sholawat. Ya, sholawat bukan hanya untuk nabi, maaf ini. Itu pengertian sholawat adalah penghormatan. Ya, berarti kalau sudah mensolati mereka, ini adalah apa? Dalil yang mengatakan bahwa adanya sholat mayit, yaitu sebuah sholli alaihim. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu adalah pemenang atas mereka, agar dimohonkan ampunan
Ya kan? Dalam sholat jenazah kan adalah minta kepada Allah agar yang si mayat tersebut agar dimaafkan segala dosa-dosanya. Wallahu sami'un alim. Kembali ayat selanjutnya, alam ya'lamu, tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah itu menerima taubat, yaitu tadi mengambil sedekah untuk apa? Syaratnya untuk mencapai taubat dari Allah. Wayang baru taubat anibadihi. Waya khulus sedekah dengan mengambil sedekah. Gak ada yang gratis di dunia ini, Pak. Harus kita tukar untuk menerima agar diterima taubat kita. Kan ayat-ayatnya juga sama kan, kalau melanggar hukum, misalkan membunuh orang tanpa disengaja pun, itu harus melakukan sedekah juga. Itu pasti hukum alam semesta itu semuanya, hukum sunatullah semuanya seperti itu. Tidak ada yang gratis, Pak. Kita juga di organisasi di kajian ini juga sama. Kita diwajibkan untuk diambil sedekahnya. Harus wajib, Pak. Kita harus mengeluarkan sedekah kita. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ini kalau sudah sadar, harusnya secara sadar kita ini. Kalau kita melanggar, berarti melanggar hukum sunatullah. Kita kok mau menerima minta taubat pada Allah tanpa keluarkan sedekah kita, tidak ada, Pak, gratisan, Pak. Kecuali mental gratis. Tapi Allah tidak mau seperti itu. Harus ditukar, Pak. Kita harus menukar diri kita, harta kita, jiwa kita untuk menerima taubat Allah. Semakin besar sedekah kita, insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah juga. Semakin besar amal kebaikan kita, Allah pun akan memberi ampunan yang lebih besar dan ridhonya pada kita. Itu sudah pasti hukum sunatullah. Kemudian 105-nya, wa qul ya'malu fasayarallahu amalan wa rasulah. Ini perintah. Dan katakanlah beramallah, bekerjalah. Ya tidak mungkin kita akan mensedekahkan tanpa kita kerja. Masa kita pengangguran bisa ini? Cuma minta Allah di tempat ibadah atau di mihrab rumah atau di masjid terus-terusan tanpa kita bekerja mendapatkan uang untuk sedekah. Tidak mungkin, Pak. Perintahnya kan wa qul i'malu. Katakanlah i'malu, bekerjalah, keluarlah dari rumah untuk mendapatkan rezeki Allah agar kita dapat uang atau darah untuk kita sedekah. Jangan malas-malasan bekerja. Dan Allah akan melihat amalakum, perbuatanmu, baik burukmu, dalam pekerjaanmu baik atau buruk. Ya, apakah kamu korupsi, maling dalam pekerjaan? Itu semuanya akan dilihat oleh Allah. Ayat ini sungguh luar biasa, pendek tapi sangat mengena, Pak. Sebetulnya ayatnya banyak, Pak, yang akan saya sampaikan. Tapi dari ayat ini nanti akan berkorelasi dengan ayat-ayat yang lain. Wasa turadduna ila alimil ghaibi, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, baik dohir atau batin kita, baik yang nyata atau yang tidak nyata, batin, wasyahadah, ya, persaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan nanti akan dia kabarkan
apa yang kamu kerjakan secara otomatis. Yang saya bahas tentang hukum kausalita ya Pak, yang kemarin ya Pak ya. Otomatis Pak, hukum akibat dari perbuatan kita pasti akan dicatat sangat rinci. Tuh. Ayat selanjutnya Pak. Kita lihat surat 114. 114. Ayat tentang infak sedekah itu kan banyak sekali Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'alu dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surat An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh, dalam kurung orang, bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Nah, di sini Allah menyatakan tiada kebaikan pada sikap mereka, hanya omong-omong ya, kecuali dengan banyak sedekah. Ada istilah tidak omong-omong aja, dan butuhkan itu Pak, kecuali menyuruh dengan harus warna sedekah atau pekerjaan yang ma'ruf atau islah atau berbuat kebaikan di antara manusia. Kalau dia terjemahkan ya islah ya, buat perbaikan. Islah itu kan perbaikan, treatment dalam bahasa Inggrisnya, evaluasi, berinovasi. Itu siapa yang melakukan itu adalah dengan ibtigha, mencari ridha Allah. Dan pasti kami, Allah itu memberi dia upah yang sangat besar. Tapi bukan di sini. Pasti janji Allah itu waris, hak. Pasti tidak ada Allah itu mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengkhianati janjinya, karena apa? Sudah sunatullah, hukum pertukaran. Nah, seperti itu Pak ya. Kemudian surat 271. Ayatnya banyak ya Pak ya. 271. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In sadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surah 2 Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah
akan menghapus darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan, serta Allah Maha Teliti. Ya, Allah menyatakan di ayat ini bahwa jika kamu menyatakan tubus sodako, terang-terangan secara ini loh, saya bersodako, maka ini Allah menyatakan ya nikmatilah dia. Jadi ya kalau niatnya bukan riya, nanti di surat yang lain ya, surat Al-Baqarah 284 ini dulu dibaca, maka kamu ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai riya. Ini masalah hati Pak ya. Kita sodakoh itu masalah hati, pamer atau enggak. Kalau ini harus terang-terangan, misalkan mengeluarkan sodakoh, ya harus open management, diperlihatkan. Kan pasti Pak ada namanya laporan, ya pembukuan pasti. Kalau misalkan disembunyikan atas nama, misalkan contoh sekarang hamba Allah, monggo disembunyikan, dirahasiakan, ya tuhbuha. Untuk apa? Berikannya pada orang yang fakir. Ya. Istilah miskin dan fakir saya jelaskan ya. Kalau miskin dari kata sakana, sakana itu artinya menetap. Orang miskin itu menetap di rumah, punya rumah tapi tidak punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan juga tidak cukup untuk keluarganya, Pak. Wah fakir, apalagi di bawahnya orang miskin. Ada di ayat yang lain, fakir itu hidupnya di bawah tanah, atasnya atapnya adalah langit, Pak. Nanti saya tidak bahas itu ya. Tidak punya rumah. Nah, wa yukafir ankum min sayyi'atikum. Dengan sedekah itu akan melenyapkan kejahatan-kejahatanmu atau dosa-dosa kamu. Sayyi'at, ya, dengan sedekah itu akan melenyapkan kejahatan. Jadi dengan sedekah ke samping kanan kiri saudara, tetangga yang membutuhkan. Coba kalau tidak ada yang sedekah misalkan, yang kaya tambah kaya, yang miskin sebelahnya semakin miskin, sampai mau makan pun susah. Akhirnya si miskin, si fakir akhirnya apa? Berbuat kejahatan, Pak. Karena urusan perut, Pak, harus ditukar, Pak. Itu wajib, Pak. Kita harus mengeluarkan sedekah kita kepada fakir miskin, pada orang-orang sekitarnya. Biar tidak apa? Kafir akum an sayyiatikum. Sayyiat akan terjadi kejahatan-kejahatan. Di mana suatu negara terjadi kacau ras, ya, itu karena apa? Antara si kaya dan si miskin itu terlalu jauh, Pak. Jomplang, Pak. Coba kalau kayaknya tidak terlalu gap antara si kaya dan miskin, semuanya akan hidup secara damai tentram. Si kaya melindungi si miskin dan si fakir, si miskin juga menghormati dan membantu si kaya. Itu Allah yang minta. Nah, Bapak Ibu sekalian, semuanya dia dalam beramal sedekah itu juga pastinya jangan berlebihan dan juga jangan terlalu pikir. Ayatnya mana saya pernah saya sampaikan ya, yaitu di surat
25, surat 25 apa? Al-Anbiya. Ya. 21 ya. Surat Furqan. Jadi kita sedekah itu juga harus kemampuan dari kita masing-masing. 25 surat Furqan 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya Surat 25 Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang apabila menginfakkan harta, maka mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya atau maksud di tengah-tengahnya secara wajar. Nah, jadi kalau berinfak itu juga tidak boleh berlebihan. Semua harta berikan semuanya untuk warganya, enggak. Dan ada sisa, ya akhirnya ada apa yang akan dimakan besoknya itu tidak boleh berlebihan. Dan juga tidak kikir, yang seharusnya dia mampu tapi tidak mampu. Kalau yang kita lihat sekarang kan hitungannya minimal 2,5%. Itu minimal Pak. Seharusnya 20% loh Pak. Ini baru dengar ya Pak, 1/5. Coba kita lihat surat Al-Anfal 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'annahu lillahi khumsuhu wa lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Surat 8 An-Anfal ayat 41. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai ini bukan rampasan ya, pampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasul dan kerabat Rasul, anak yatim dan orang-orang miskin serta ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, dengan kurung buka Muhammad, di hari Furqan, di hari yang membedakan, pada hari bertemunya dua pasukan Allah atas segala sesuatu, Allah Maha Kuasa menentukan. Nah, ini kan Al-Anfal itu kan berhubungan dengan papasan perang. Allah tegaskan, jadi jikalau kamu mendapatkan sesuatu, ya, seperti hubungannya dengan papasan perang, itu Allah itu semuanya harta itu untuk Allah, dalam artian untuk pengabdian, untuk peribadatan pada Allah, entah itu bangun masjid, ya, Rasul tentunya
Yang dimaksud adalah yang menyampaikan Al-Quran ataupun orang-orang yang berjuang di jalan garis hukum Allah. Kemudian sanak kerabat, anak-anak yatim, miskin, yang berjuang, ibu sabil, itu semuanya harta yang kamu peroleh, ya, untuk apa yang kamu peroleh itu 20% Pak. Harus dikeluarkan dari hartanya loh. Ini kan bahkan lebih besar daripada yang kita kira, seperti 2,5%. Kita dulu konon ceritanya suruh 10% atau 20%. Tetapi kan ada yang istilahnya tidak mampu, akhirnya ya wis, yang paling terkecil adalah 2,5%. Harus ditukar dengan sedekah kita untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mencapai ridho Allah. Itu tidak ada yang gratis Pak di dunia ini Pak. Jadi kita harus mendapatkan ampunan Allah, energi dari Allah yang baik, ya harus kita tukar dengan energi juga, yaitu dengan sedekah yang kita keluarkan. Nah, terus kalau yang misalkan tidak bisa apapun, ya tentunya harus, malah seharusnya harus diberi Pak, seperti fakir miskin. Karena mereka memang membutuhkan, tidak akan mungkin ditarik seorang fakir miskin untuk bisa mengeluarkan sedekah itu. Ayatnya mana? Yaitu surat 2:273. Surat Al-Baqarah itu banyak sekali yang berhubungan dengan infak sedekah. Surat Al-Baqarah 273. Tadi kan surat Al-Baqarah 271 ya Pak ya. Ini langsung loncatnya ke sini. Sampai 274 Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa cepat. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya Surat Al-Baqarah 2 ayat 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya karena mereka menjaga dan tidak meminta-minta. Engkau dalam kurung tutup Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta kepada orang lain secara paksa. Apapun yang kamu infakkan dari harta yang baik, sesungguhnya Allah tentangnya maha mengetahui. 274-nya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari
secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, orang-orang yang fakir, Pak, yang dalam kesulitan selama hidupnya untuk berjuang di garis hukum Allah, ya, lain tadi mereka tidak sanggup berjalan untuk berjuang bersama-sama dengan orang-orang lain yang mampu di muka bumi. Nah, orang-orang yang bodoh itu atau yang tidak tahu, ya maaf, bukan bodoh ya, tidak tahu, mereka itu betulnya mereka itulah orang-orang yang kaya hatinya, Bang. Itu dianggap bodoh kalau seharusnya mereka itu kalau tidak melakukan infaknya, sedekahnya untuk berikan orang-orang yang tidak fakir itu, Pak, dianggap bodoh, Pak. Nah, mereka itu dikenal dari apa? Mereka itu sebetulnya fakir, miskin, tapi bersabar dengan dirinya untuk tidak minta-minta, Pak, sebetulnya. Tapi harusnya orang yang kaya yang bodoh itu harusnya mengeluarkan. Kalau mereka betul-betul mengeluarkan, itu jadi tidak dianggap orang yang bodoh. Mereka itu tidak sampai, ya maksudnya dalam hidupannya, wah luar biasa, Pak, menahan kesabaran sampai nangis gitu ya, gimana bisa makan besoknya itu, betul, Pak, sampai tergusur rumahnya. Terus kalau saudara-saudara kita sangat di depan itu ya, itu kan butuh bantuan, Pak. Itu terasa banget kalau misalkan jenengan antum semuanya itu kena apa ya, gempa bumi misalkan, musibah, terasa sangat sekali, Pak. Sampai pengungsi kayak gitu kan terasa sekali, Pak. Digusur atau kena musibah banjir, itu terasa sekali, Pak. Dan dianggap Allah itu bodoh mereka itu yang tidak mau bantu saudara-saudaranya. Sampai mereka itu akhirnya itu sabar banget. Sampai tidak mau minta-minta, Pak, tidak meredakan dirinya. Tapi kadang yang sangat terpaksa, ya saudara-saudara kita ya akhirnya minta-minta karena ada apa yang bisa dimakan orang fakir. Itu kan banyak sekali saudara-saudara kita misalkan kena, ya tadi disebutkan seperti negara Palestina, seperti itu kan.